Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ziatallah. Di sini saya dan tim saya bernama Workcourse yang merupakan lembaga kursus bahasa Inggris. Di sini kami akan mencoba memaparkan tentang design thinking dan implementasinya pada jasa dan bisnis kami. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasannya. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami grup Workcourse. Jadi di sini kami akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang penjelasan dari lembaga kursus bahasa Inggris kami, yaitu Workcourse. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang design thinking dan juga implementasinya atau contoh-contohnya di dalam jasa bisnis kami, yaitu Workcourse. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Halo, saya Zai. Di sini saya akan menjelaskan tentang design thinking. Jadi pertama-tama sebelum itu, apa itu design thinking? Jadi design thinking merupakan suatu pendekatan untuk mencari solusi dengan menempatkan manusia pada pusat dari proses pemecahan masalah. Penerapan design thinking bagi pelaku bisnis memberikan kesempatan untuk selalu melakukan improvement dalam pengembangan produknya atau jasa bisnisnya. Dan hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan dan keinginan pasar yang kian berkembang, diikuti dengan perubahan tren di masyarakat. Lalu, pola yang diterapkan dalam design thinking, baik dalam fase penggalian masalah maupun pencarian solusi, yaitu divergent dan convergent thinking. Divergent thinking dilakukan untuk mencari sebanyak mungkin masalah yang dapat dirasakan, dan sebelum akhirnya dirumuskan permasalahan utamanya secara convergent. Begitu pula pada tahap ideation, akan dicari kemungkinan solusi sebanyak-banyaknya untuk kemudian didapatkan solusi terbaiknya. Design thinking bukanlah suatu proses yang linear, melainkan proses iteratif atau berulang yang berpusat pada pengguna. Adapun tahapan design thinking yang dapat diterapkan dalam bisnis, terlebih lagi dalam bisnis kami meliputi beberapa hal tersebut. Untuk itu terdapat empathize, define, ideate, prototype, dan yang terakhir adalah test. Oke, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Muhammad Zidan. Yang pertama itu adalah empathize. Empathize di sini adalah design thinking yang melakukan empati kepada masalah yang ada. Seperti di sini kami pemaparan di kursus les kami adalah kami concern dengan anak-anak di zaman sekarang yang juga kurang memahami materi-materi yang mereka dapatkan di sekolah, dan kami hadir untuk menjawab masalah yang ada dengan memberikan solusi dari kami. Dan cara yang dapat dilakukan dengan menempatkan diri kita sebagai pengguna dan merasakan apa yang sebenarnya mereka alami melalui user research. Contoh dalam bisnis kami adalah pendiri kami merasakan kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris pada masa sekolah, dan juga pada saat itu teman-teman dari pendiri kami merasakan hal yang sama terkait kesusahan dalam mempelajari bahasa Inggris. Terlebih lagi, sedikitnya sumber pembelajaran dan aksesibilitas untuk mempelajari bahasa Inggris di luar sekolah. Oke, selanjutnya adalah define yang akan disampaikan oleh kawan saya, Nindang Bulan Anggita. Oke, langkah selanjutnya akan dibahas oleh saya, yaitu define. Define adalah proses setelah empathize, dan define memiliki pengertian yaitu menganalisis hasil atas penemuan selama riset dan observasi dengan menggambarkan kondisi yang terjadi dalam membentuk problem statement. Dan contoh dari bisnis kami menyadari bahwa anak-anak masih merasa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran di kelas yang disebabkan beberapa faktor, seperti kurangnya kreativitas pengajar dalam menarik minat siswa saat belajar bahasa Inggris tentunya, serta kekurangan fasilitas yang didapat di sekolah, serta media ajar yang monoton. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya Rania Purisela akan menjelaskan langkah selanjutnya, yaitu ideate. Setelah didapatkan hasil analisis, eksplorasi ide dilakukan untuk menciptakan solusi atas
suatu permasalahan. Fase ini memprioritaskan kuantitas lebih dibutuhkan dibandingkan harus mengedepankan kualitas. Contoh dalam bisnis kami yaitu dari masalah di atas, kami hadir dengan solusi seperti yang pertama, media ajar yang bervariasi, lalu yang kedua, tutor yang berkompeten serta kreatif, yang ketiga, fasilitas yang mumpuni, yang keempat, ada materi terkini mengikuti perkembangan materi ajar internasional, dan yang terakhir, yang kelima, ruang kelas yang nyaman. Oke, selanjutnya adalah merubah ide menjadi suatu produk uji coba yang menyerupai bentuk aslinya atau bisa dibilang prototype. Tujuan pembuatan prototype adalah memberikan gambaran nyata atas ide yang sebelumnya telah didefinisikan oleh kami. Contoh dalam bisnis kami yaitu sebelum kami mendirikan Workhorse, kami telah mencoba untuk mengadakan workshop di beberapa sekolah untuk menguji yang telah kami lakukan. Workshop tersebut berfungsi sebagai uji coba kami untuk memberi materi ajar yang sesuai dengan metode pengajaran bahasa Inggris kami yang akan kami terapkan di Workhorse tersebut. Jadi kami telah menganalisa semua keluhan dari anak-anak yang ingin melakukan studi di tempat kami. Langkah yang terakhir adalah tes. Prototipe yang telah dikembangkan pada fase sebelumnya akan diuji pada sampel pengguna. Melalui tahap pengujian, pelaku bisnis dapat mengumpulkan umpan balik lebih awal dan menilai bagaimana pemikiran dan perasaan sejumlah pengguna terhadap produk. Contoh dari bisnis kami adalah workshop pertama kami yang kami lakukan di sekolah menengah pertama atau SMP. Dan umpan balik yang kami dapatkan di akhir penutupan workshop, kami dengan menggunakan media kertas yang ditulis secara anonim oleh siswa. Kemudian feedback yang kami dapatkan cukup bagus, terlebih lagi pada saat kami mengajarkan materi reading kepada mereka, karena pada saat itu kami menggunakan media buku cerita yang menarik bagi kalangan pelajar, dan hal itu membuat mereka cepat memahami vocabulary atau kata-kata yang ada di buku cerita tersebut. Workshop kedua kami ialah workshop yang kami lakukan di sekolah menengah akhir. Umpan balik yang kami dapatkan juga positif. Di sana kami mengajarkan dua materi sekaligus, yaitu listening dan speaking dengan menggunakan media film. Di film tersebut, di saat materi listening kami meminta siswa untuk menulis kata atau kalimat yang mereka dengar di suatu cuplikan dialog di dalam film tersebut. Lalu kami meminta siswa untuk mempraktikkan dialog antar karakter yang telah mereka tulis, Lalu kami meminta siswa untuk mempraktikkan dialog antar karakter yang telah mereka tulis tadi. Ketika mempraktikkan dialog tersebut, kami juga membantu untuk mengoreksi pengucapan mereka. Baik, itu tadi penjelasan tentang materi design thinking kami dari grup Workhorse. Semoga pemaparan materi design thinking kami dapat bermanfaat dan juga dapat mudah dimengerti oleh kalian. Dan mungkin sekian itu saja untuk perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Baik, itu merupakan penjelasan dari saya dan tim saya. Semoga dapat dimengerti dan terima kasih sudah menonton.